Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, insya Allah di malam hari ini pertemuan kita yang ketiga. Di malam hari ini mungkin saya akan mengawali dengan coba untuk memberikan peta ya. Peta perjalanan pelajaran bahasa Arab kita, supaya kemudian kita tahu apa yang harus kita pelajari dan kira-kira alurnya seperti apa. Nah, sebagaimana kalau guru kami ketika mengajarkan tentang hadis pun, beliau selalu memberikan peta kepada kami, supaya kami paham bahwa untuk memahami hadis itu caranya begini-begini. Nah, sama dengan bahasa Arab, juga ada peta sebenarnya yang bisa kita pahami, supaya kemudian kita tahu kita ini sudah sampai mana dan tujuan terakhir kita itu sampai mana. Saya coba share screen ini mungkin di awal ya, untuk nah, ini lebih bisa disebut sebagai skema sebenarnya. Ya, bisa juga disebut peta. Jadi perjalanan kita mempelajari nahwu itu nanti kita akan belajar satu halaman ini saja. Jadi kalau bisa dibilang apapun pelajaran bahasa Arabnya, di kitab apapun dia belajar bahasa Arab, ya hanya satu halaman ini yang akan dia pelajari seperti itu. Ini ada di halaman di buku Al-Munir 1 ada. Ini ada di halaman 95 sebelum masuk materi mubtada khobar. Jadi tentang mauqi'ul i'rab, tempat-tempat i'rab. Nah, sebagaimana yang kita tahu kan, i'rab itu untuk isim ya. Ini mauqi'ul i'rabi lil asma. Tempat i'rab untuk isim. Nah, isim itu kan i'rabnya hanya ada 3. Rofa, al-marfu'u itu artinya rofa. Kemudian jadi rofa. Kemudian al-mansub, nasob. Kemudian al-majrur, jar. Nah, inti belajar nahwu itu kan kita belajar i'rab sebenarnya. Nah, i'rab itu, sementara i'rab itu ada 4 ya. Rofa, nasob, jar, jazm. Nah, untuk isim nanti i'rabnya ada 3. Rofa, nasob, jar. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita katakan susunan kalimat itu kan terdiri dari subjek, ada objeknya, ada predikatnya, ada keterangan. 4 itu. Nah, dalam bahasa Arab tidak hanya 4 gitu, tapi dia banyak. Kadang-kadang kata itu berposisi sebagai fa'il. Fa'il itu subjek. Terkadang kata itu dia berposisi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Kemudian terkadang dia berposisi sebagai maf'ul fi. Maf'ul fi itu zorof, keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya keterangan. Keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, predikatnya itu biasanya fi'il itu ya. Fi'il madi, mudhore, atau kemudian fi'il amr.
Nah, nanti di i'rab rofa kita tidak hanya akan belajar tentang subjek, tapi nanti kita akan belajar tentang pengganti subjek. Ketika subjeknya tidak ada dalam kalimat, maka harus kita datangkan naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti dari subjek yang tidak ada dalam kalimat. Kemudian nanti ada mubtada, ya, ada khobar, kemudian ada isim kana dan saudaranya, ada khobar inna dan saudaranya, ada tawabi. Tawabi itu ada 4. Naat, atof, taukid, badal. Itu di i'rab rofa. Jadi nanti di i'rab rofa kita akan belajar fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tawabi, naat, atof, taukid, badal. Nah, di i'rab nasab nanti kita akan belajar ada maf'ul bi, ada maf'ul fi, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul min ajli, ada maf'ul mutlak, ada khobar kana dan saudaranya, isim ina dan saudaranya, ada hal, ada tamyiz, ada istisna, ada tawabi, ada naat atau taukid badal. Nah, yang lebih sedikit nanti di i'rab jar. Hanya ada didahului huruf jar, kemudian mudhof ilaih, kemudian tawabi. Tawabi itu ada 4 ya. Naat, atof, taukid, badal. Nah, jadi ini sebenarnya satu halaman inilah yang akan kita pelajari di Al-Munir 1 dan di Al-Munir 2. Nah, jadi kita bisa tahu nih pelajaran kita sampai mana. Malam ini insya Allah kita akan masuk kepada mubtada dan khobar nanti. Nah, ini sedikit gambaran untuk perjalanan pembelajaran bahasa Arab kita ke depan. Nah, sebelum kita mulai ke mubtada khobar, kita akan coba untuk latihan-latihan dulu. Kita akan sama-sama latihan sambil menunggu mungkin teman-teman yang lain. Kita akan mulai latihan dari materi untuk fi'il madi ya. Kita akan latihan meng-i'rab sama-sama. Ini ada di halaman 85. Silakan bisa dibuka kitabnya. Kita akan i'rab sama-sama ya. Ini hasil scan-nya nggak bagus ini dari tadi sore. Baik, kita coba i'rab sama-sama dari nomor 1. Ta'allamatit thalibatu ulumaddini fil jami'ati qablas sanatain. Saya terjemahkan, nanti bisa kita i'rab sama-sama. Ta'allamat telah selesai belajar. Karena fi'il madhi kan berarti telah selesai. At-thalibatu para siswi telah selesai belajar ulumaddini, ilmu-ilmu agama, fil jami'ati di universitas, di kampus, qabla sebelum sanataini 2 tahun. Kita i'rab sama-sama saja untuk i'rab sederhana saja. Yang penting kita tahu kira-kira kedudukan katanya jadi apa. Nah, semua kata ini diawali dengan fi'il madhi. Kita sama-sama ta'allamat, kira-kira dia fi'il apa? Fi'il madhi. Setiap fi'il, jadi yang harus kita ingat itu pokoknya kalau dapat fi'il kita cari fa'il. Dapat fi'il cari fa'il. Nah, cara untuk bertanya fa'il, tanyakan siapa. Iya telah. Siapa yang belajar gitu kan? At-thalibatu. Berarti at-thalibatu jadi apa? Fa'il. Fa'il. Uluma jadi apa? Maf'ul bi. Ad-dini Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Fil jami'ati jar majrur. Nanti kalau dapat huruf jar dan yang dijarkan langsung sebut jar majrur saja. Qabla jadi apa kira-kira? Zorof. Sanataini Waktu. mudhaf ilaih. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau dapat kata nanti ada huruf jar kan mesti depannya sudah pasti majrur biharfi jar. Nah, kalau kita dapat zorof, biasanya setelah zorof itu nanti ada mudhof ilaihnya.
Nah, nanti ini mungkin kunci-kunci dasar supaya nanti kita lebih mudah mengi'rabnya. Kemudian nomor 2, jalasa rojulani alal kursiyaini. Jalasa telah duduk ar-rojulani dua lelaki ala di atas kursiyaini dua buah kursi. Jalasa fi'il Fi'il madhi. madhi. Ar-rojulani jadi apa? Fa'il. Fa'il. Kira-kira jenisnya isim apa ini rojulani? Musanna. 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 Dari mana kita tahu dia musanna? Ada Alif. alif Ada alif nun di akhir katanya. Tanya. Alal kursiya ini jar majrur. jar majrur. Nomor 3, istaiqadha Zaidun minan naumi li sholati subhi. Istaiqadha bangun. Zaidun Zaid minan naumi dari tidur li sholati subhi untuk sholat subuh. Istaiqadha fi'il Fi'il madhi. di Zaidun jadi Fa'il. fa'il. Minan naumi Jar jar majrur. Li sholati jar jar majrur juga. Linya huruf jar ya. As-subhi Dorof. mudhaf ila. kalau zorof harus nasab. Mudhof ilai. Mudhaf ilaih. Subhi kan dia kasroh. Kalau dapat kata dia kasroh itu tanda kalau i'rabnya jar. Karena kasroh itu hanya ada pada i'rab jar ya. Kemudian katabat Hindun minal Yamani ar-risalata li ummiha fi Su'udiyati. Katabat menulis Hindun minal Yamani dari Yaman menulis apa? Ar-risalata surat li ummiha li untuk ummi ibunya ya. Ada dhamir ha di situ. Fi Su'udiyati di Saudi. Katabat jelas dia fi'il madi. Fa'ilnya mana? Indun. Hindun minal Yamani Jar majrur ar-risalata maf'ul bi. maf'ul bi. Li huruf jar. Ummi Majrur. majrur bi harfi jar. Kalau ha domir itu Mudhof ilai. Ilai. jadi rumusnya nanti setiap domir yang bersambung dengan isim pasti dia jadi mudhof ilai. Nah, nanti begitu. Pokoknya dapat domir kok bersambung dengan isim pasti dia mudhof ilai. Ilai. Fi su'udiyati jar majrur. Satu lagi mungkin kita ambil. Nanti habis ini kita pindah yang fi'il mudhari. Kita latih. Nasarallahu al-muslimina fi ma'rokati badrin. Nasara menolong. Allahu Allah al-muslimina kaum muslim fi ma'rokati badrin di peperangan Badr. Ya. Nasara fil madi jelas. Allahu jadi apa? Fa'il. Fa'ilnya. Al-muslimina Maf'ul bi. maf'ul bi. Fi ma'rokati Ajur. Jar jar majrur. majrur. Badrin Mudhaf ilai. mudhaf ilaih. Itu contoh untuk i'rab dari fi'il madi. Kita coba yang fi'il mudhari. Ini semuanya ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il madinya. Kita ambil mungkin sekitar 5 nomor juga nih, biar nanti mubtada khobarnya bisa rampung kita bahas malam ini. Lan yafroha muslimun bil maksiyati abadan. Lan tidak akan yafroha senang muslimun seorang muslim bil maksiyati dengan maksiat abadan selamanya. Lan ini tugasnya untuk apa dia? Menasab. Menasobkan Fi'il mudhari. Jadi kalau kita dapat lam atau lan, ya mesti depannya dia fi'il mudhari. Karena lam itu hanya masuk pada fi'il mudhari. Lam tidak akan masuk pada fi'il madi. Nah, lan ini fungsinya menasobkan fi'il mudhari. Atau biasa kita sebut lan ini harfu nasbin. Wa jazmin wa qalbin. Kalau i'rab lengkapnya. Berarti yafroha fil mudhari. Kira-kira i'rabnya apa? Yafroha
Rofa, nasab atau jazm? Nasab. Nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Mana fa'ilnya yafroha? Muslimun. Muslimun. Bil maksiyati jar majrur. Ya. Fi itu huruf jar, maksiyati itu majrur biharfi jar. Abadan, Mudhaf ilaih. abadan jadi apa? Zarab. Selamanya. Zorof. Zorof ya, zorof zaman. Jadi kalau dapat kata menunjukkan keterangan waktu, nah itu zorof berarti. Selamanya itu kan menunjukkan keterangan waktu. Jangan. Selamanya, sebelum, sesudah ya. Ada keterangan tempat, misalnya di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Nah itu menunjukkan keterangan tempat. Zorof juga sama. Zorof mak. Yadhabu at-tulabu ilal madrasati. Yadhabu pergi, at-tulabu para siswa ilal madrasati ke sekolah. Yadhabu fi'il apa dia? Fi'il mudhari. Mudhari. I'rabnya apa kira-kira? Rofa. Rofa. Penyebab dia rofa apa? Tidak ada yang menasabkan dan menjazam. Tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. At-tulabu jadi apa? Fa'il. Ilal madrasati. Majrur jar. Apa? Iya, Majrur. jar majrur. Khalaqallahu an-nasa lil ibadati. Allah menciptakan, khalaqa menciptakan, Allahu Allah, an-nasa manusia li untuk ibadati ibadah. Khalaqa fil apa dia? Fi'il Maldi. Fi'il madi. Jadi kalau fi'il mudhari itu harus diawali oleh salah satu namanya huruf Ya, zaidah. Ya, Huruf zaidah itu ada 4 kan? Biasa kita singkat, lebih mudah kalau ikhwan itu mengingatnya Anita. Hamzah, nun, ya dan ta. Kalau di kitab-kitab biasa mereka para ulama menyebutnya na'aitu. Tidak masalah ya. Yang penting kita ingat-ingat fi'il mudhari itu harus diawali huruf ya atau ta atau hamzah atau nun. Kalau kita dapat fiil kok nggak ada huruf ya, nggak ada ta, nggak ada hamzah atau misalnya apa namanya tadi nun, kemungkinan dia fiil madi. Ya. Khalaqa fiil madi, Allahu jadi Fa'il. fa'il, an-nasa Maf'ul maf'ul bih. bih lil ibadati Jar majrur. jar majrur. Kita ambil 2 soal lagi ya. Lam takhruj hindun tawalal lail. Jadi hindun itu lam tidak, takhruj keluar. Hindun tawala sepanjang al-laili malam. Lam ini tugasnya untuk apa dia? untuk Menjazam. Menjazmkan fiil mudhari. Pokoknya kalau dapat kata lam pasti depannya fiil mudhari karena lam ini hanya akan masuk pada fiil mudhari saja. Kemudian takhruj fiil mudhari. I'rabnya apa? Rofa, nasab atau jazm? Jazam. Jazm. Tanda jazmnya Sukun. sukun. Hindun jadi apa dia? Fa'il. Fa'il. Tawala keterangan menunjukkan keterangan. Dia apa? Zarab. Zorof. zorof. Al-laili mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Terakhir, lamma yastaiqiz aliyun fis sabah. Lamma ini dia sama dengan lam. Sama-sama amil yang menjazmkan ya. Amil yang menjazmkan itu nanti ada 18. Kita baru belajar 3 berarti. Lan, lam, lamma. Yastaiqiz bangun. Aliyun ali fis sabah di waktu subuh. Lama kita sebut juga dia amil jazm. Yastaiqiz fil mudhari jazm, tanda jazmnya sukun. Aliyunnya fa'il fis sabah jar majrur. Jar majrur. Baik, itu untuk latihan kita di awal sebelum masuk ke materi mubtada khobar.
Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, lama artinya apa ya, Ustaz? Sama, artinya tidak. Dengan lam. Berarti. Lam tidak, lam ma juga tidak. Oh, berarti lam sama lama sama semua ya, Ustaz? Sama-sama. Sama artinya tidak. Yang lain ada? Jika tidak ada, kita lanjut ke mubtada khobar. Gimana? Ada yang nanya? Tadi ada suara. Tidak ada ya? Apa Ustadz? Gimana? Suaranya putus-putus. Huruf jazm tadi apa Ustadz? Lama sama Oh, baru kalau yang menjazmkan baru dua kita pelajari. Lam dan lamma saja. oh nggih. Kalau menasobkan Ya. baru lan. Nanti insya Allah Oh, di ya. Al-Munir 2 nanti dijelaskan semuanya. Ini biar di awal dulu tidak disampaikan semua supaya lebih apa namanya? Yang penting kita paham dulu. Ada huruf yang berfungsi menjazmkan fi'il atau menasobkan fi'il. Kita masuk ke mubtada khobar. Insya Allah mubtada khobar ini lebih mudah. Semoga tidak kesulitan. Pintar. Oke, mubtada. Baik, kita mulai. Sederhananya begini. Kalau ingin paham mubtada khobar ya. Jadi kalau misalnya kita dapat kata di awal kalimat. Kadang-kadang kan kata itu diawali dengan fiil kan. Misalnya apa yang kita pelajari tadi itu kan semuanya diawali fiil. Baik fiil madi ataupun fiil mudhari. Nah, kadang-kadang kalimat itu dia tidak diawali dengan fiil, tapi diawali dengan isim. Nah, maka kalau kita dapat kata isim di awal kalimat, maka i'rabnya dia adalah mubtada. Jadi setiap kita dapat isim di awal kalimat, nah itulah mubtada. Misalnya kita dapat kalimat tiba-tiba apa namanya Zaidun. Gitu. Zaidun itu kan isim, nah, berarti dia mubtada. Nah, setiap mubtada punya pasangan yang wajib harus ada, namanya khobar. Kalau fiil wajib ada fa'il. Setiap fiil wajib ada fa'il. Setiap ada mubtada maka wajib kita cari khobarnya. Nah, nanti pasangannya begitu. Fiil itu pasangannya dengan fa'il, mubtada itu pasangannya nanti dengan khobar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa saja yang akan di-i'rab rofa ketika dia menjadi mempunyai kedudukan misalnya fa'il. Jadi kalau ada kata dia berkedudukan sebagai fa'il, maka i'rabnya wajib kita rofakkan. Tidak boleh kita i'rab nasab ataupun jar. Ini untuk fa'il. Yang kedua, ada naibul fa'il. Jadi naibul fa'il dia wajib di i'rab rofa. Naibul fa'il akan ada kalau nggak ada fa'il. Kalau ada fa'il, tidak akan ada naibul fa'il. Jadi saling apa namanya? Saling mengisi mereka. Jadi kalau ada fi'il kan wajib ada fa'il. Kalau fa'ilnya nggak ketemu, kita cari-cari nggak ketemu, maka berarti fa'ilnya dihilangkan. Kemudian kita datangkan naibul fa'il. Seperti yang kita pelajari di malam Ahad pekan lalu.
Kemudian kata yang akan di-i'rab rofa lagi adalah ketika dia berposisi sebagai mubtada. Jadi kata itu kalau dia sudah menjadi mubtada berarti dia tidak akan jadi fa'il, tidak akan jadi naibul fa'il. Jadi harus milih salah satu. Kata ini kita mau i'rab fa'il kah? Kita mau i'rab dia jadi naibul fa'il kah? Atau kita mau i'rab dia jadi mubtada. Nah, kapan kita i'rab dia sebagai mubtada? Kalau kita dapati dia isim di awal kalimat. Itu lebih mudahnya memahami mubtada. Yang keempat, kalau dia menjadi khobar. Jadi kalau ada mubtada, maka kita i'rab rofa. Kalau ada mubtada, kita carikan khobarnya. Nah, khobarnya nanti juga kita i'rab sebagai rofa. Nanti seperti ini. Nah, sebagai pengantar, kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu nanti ada dua. Satu adalah susunan yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Namanya jumlah fi'iliyah. Jumlah itu kalimat, fi'iliyah itu maksudnya susunannya dalam bentuk fi'il fa'il. Contohnya misalnya jalasa Muhammadun. Jalasanya fi'il, Muhammadunnya fa'il. Maka jalasa Muhammadun itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna dalam bentuk apa? Dalam bentuk fi'il dan fa'il. Nah, gabungan fi'il dan fa'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Kalimat sempurna jenis kedua nanti ada susunan isim plus isim. Isim plus isim. Atau biasa kita sebut mubtada dan khobar. Contoh misalnya Zaidun qa'imun. Zaid qa'imun berdiri. Zaid ini mubtada, qa'imun khobar. Nah, susunan mubtada dan khobar dia disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, tapi kita nggak paham jumlah fi'li atau jumlah ismiyah pun di sini nggak apa-apa. Yang penting kita paham dulu ada mubtada dan ada khobar. Jadi setiap kata yang diawali dengan isim maka dia berposisi sebagai mubtada. Zaid ini kan di awal kalimat. Maka dia mubtada. Tinggal kita carikan khobarnya. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat dan belum jelas maksudnya. Nah, khobar isim yang menyempurnakan makna mubtada. Misalnya tadi ya, Zaidun. Misalnya kita ngomong sama seseorang, Zaidun. Cuma satu kata, Zaidun. Nah, kalau orang itu masih menunggu lanjutan kalimatnya apa, berarti kalimat tersebut belum sempurna. Berarti butuh penyempurna. Nah, maka yang menyempurnakan mubtada itulah namanya khobar. Misalnya kita katakan Zaid berdiri. Zaid tidur misalnya. Nah, maka tidur ataupun berdiri ini adalah khobar yang menyempurnakan makna mubtada tadi. Kalau kita katakan kepada seseorang Zaid lagi berdiri, maka dia akan paham ketika dia melihat si Zaid itu memang betul-betul berdiri. Nah, untuk mubtada khobar nanti dia punya syarat. Nah, ini yang paling kadang rumit itu syaratnya. Syarat yang pertama, mubtada itu harus isim ma'rifah. Sedangkan khobar itu isim nakir. Kan lawannya gitu ya. Ma'rifah lawannya nakiroh kan gitu. Kalau muzakkar lawannya mu'annas. Nah, jadi kalau misalnya mubtada dia harus pakai isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu kan sudah kita pelajari ada 5 ya yang baru kita pelajari. Ada isim domir, isim isyarah, kemudian nama orang ya. Kemudian isim yang dikasih alif lam. Itu dia isim ma'rifah. Jadi setiap ada kata dia diawali alif lam berarti dia isim. Itu yang pertama. Yang kedua dia pasti ma'rifah.
Karena tanda kalau dia ma'rifah adalah dia beral atau nama orang misalnya. Yang kelima adalah isim yang susunannya mudhof ilaih. Tapi mudhof ilaihnya adalah isim ma'rifah yang 4. Itu di materi Al-Munir 1A ya. Kemudian syarat yang kedua, mubtada dan khobar ini harus berirob rofa. Berarti mubtadanya harus diirob rofa, khobarnya juga harus diirob rofa. Kemudian yang ketiga, mubtada dan khobar itu harus sama dari jenis kelaminnya. Kalau mubtadanya itu berjenis laki-laki, khobarnya juga berjenis laki-laki. Kalau mubtadanya berjenis perempuan, maka khobarnya juga harus berjenis perempuan. Yang keempat, syaratnya kalau mubtadanya isim mufrad, khobarnya isim mufrad. Mubtadanya musanna, khobarnya musanna. Mubtadanya jama muzakkar salim, khobarnya jama muzakkar salim. Mubtadanya nanti jama muannas salim, khobarnya nanti pakai jama muannas salim. Mubtadanya mubtada dari jama taksir, maka nanti khobarnya bisa beberapa macam. Bisa nanti jama muzakkar salim, bisa atau jama muannas salim. Atau isim mufrad yang berjenis perempuan. Isim mufrad yang muannas. Jadi ada 4 syarat ya. 1, dari segi i'rabnya harus rofa. Dari segi muzakkar muannas harus sama. Dari segi mufrad, musanna, jama harus sama. Yang keempat, mubtada harus isim ma'rifah, khobarnya harus isim nakirah. Ini syarat. Nah, contohnya misalnya begini. Kita buat dari isim mufrad. Misalnya Muhammadun qa'imun. Muhammad berdiri. Muhammad ini i'rabnya dia jadi mubtada. Qa'imun khobar. Muhammad dia isim ma'rifah karena nama orang. Jadi setiap nama manusia dia ma'rifah. Kemudian qa'imun ini nakiroh karena keluar dari 5 jenis isim ma'rifah. Berarti selain 5 jenis yang disebutkan pada isim ma'rifah berarti dia nakiroh. Dari mana kita tahu qa'imun ini nakiroh? Kita bisa bandingkan. Misalnya qa'imun ini bukan isim domir, bukan isim isyarah, bukan nama orang, tidak ada alif lamnya. Juga dia bukan susunan mudhof ilaih. Kemudian sama-sama isim mufrad, sama-sama muzakkar, kemudian sama-sama i'rabnya rofa. Contoh yang muannas misalnya, Aisyatu qa'imatun. Aisyah berdiri. Aisyah isim ma'rifah nama orang, qa'imatun nakir. Kemudian sama-sama isim mufrad, sama-sama muannas. Tanda kalau dia muannas adalah 1 dia nama perempuan, itu muannas. Kemudian ada tak marbutohnya ini menunjukkan dia muannas. Kemudian sama-sama berirob rofa. Yang dari musanna misalnya Muhammadani qa'iman, sama-sama musanna. Ini syaratnya juga sudah terpenuhi. Kemudian yang perempuan misalnya Aisyatani qa'imatan. Ini mubtada dan khobar sama-sama muannas, i'rabnya sama-sama rofa. Kemudian sama-sama musanna. Kemudian Aisyah isim ma'rifah, qaimatan itu isim nakirah. Dari jamak muzakkar salim misalnya al-muslimuna qaimun. Ini mubtada dan khobar dari jamak muzakkar salim. Ini kita lewati. Dari jamak muannas salim misalnya al-muslimatu qaimatun. Jadi al-muslimatu jama muannas salim, qaimatun juga jama muannas salim. Sama-sama al-muslimatu itu muannas, qaimatun juga muannas. Al-muslimatu dia ma'rifah. Ma'rifahnya kenapa? Karena ada alif lam di awalnya. Qaimatun dia nakir. Kemudian terakhir misalnya dari jamak taksir ar-rijalu para lelaki
mujtahiduna, orang-orang yang rajin. Nah, kalau jamak taksir nanti kalau misalnya jamak taksirnya menunjukkan jenis laki-laki, maka khobarnya nanti jamak muzakkar salim. Nah, itu untuk mubtada dan khobar. Nah, kalau ketentuan khobar, nanti khobar itu kan dia berfungsi untuk menyempurnakan mubtada. Jadi ada kata yang disempurnakan. Itu tugasnya khobar. Kemudian ketentuan mubtada dan khobar ini sudah ya. I'rabnya sama-sama rofa. Kemudian khobarnya ngikut mubtada. Kalau mubtadanya isi mufrad, maka khobarnya ikut mufrad. Contohnya Zaidun Sholihun. Kalau mubtadanya musanna, nanti khobarnya ikut musanna. Contoh ar-rajulani nasyiton. Kalau mubtadanya jamak taksir, maka khobarnya nanti bisa pakai jamak muzakkar. Contohnya at-tulabu najihun. Kemudian dari sisi musanna, dari sisi mu'asanna misalnya. Kalau Zaidun, ar-rajulan, at-tulab ini semuanya berjenis laki-laki. Kalau berjenis perempuan, contohnya misalnya Hindun Sholihat, sama-sama isim mufrad. Al-mar'atani nasyitotani, sama-sama musanna. Kemudian at-thalibatu najihatun. Ini sama-sama jamak muannas salim. Nah, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang masih bingung, disampaikan saja. Nanti coba kita jelaskan. Tanya Ustaz. Gimana? Kira-kira paham nggak ini mubtada khobar? Ustaz, Iya, gimana? slide kedua Ustaz yang itu Slide? apa? Slide keduanya Ustaz, Ana mau screenshot soalnya. Slide ketiga. Yang ini? Ya, Ustaz, nanti ini di akhir pertemuan masih gitu ya Ustaz, nanti ini PowerPoint-nya dikirim kalau lulus ya Ustaz. Iya, nanti kayak di Almunir 1A nanti PPT kita bagikan kembali kepada peserta yang ikut ujian dan lulus. Baik, ada yang lain yang mau ditanyakan? Ustaz, Kalau yang tidak lulus, Ustaz, nggak dapat PPT. Oh, gimana, Seth? Kalau yang tidak lulus nggak dapat PPT berarti ini. Nggak dapat, Seth. Tapi insya Allah lulus semua. Yang penting dikerjakan. Baik, yang tadi yang mau nanya silakan. Saya Siapa dulu? Saya Ustaz. Yang Aisyah itu qaimatun tadi Ustaz. Sebentar. Ini ya? Ini Aisyah itu apa Aisyah tuh Ustaz? Aisyah tuh. Nanti semua nama perempuan tidak boleh ditanwin. Oh, enggak boleh ditanwin. Iya, ketentuannya seperti itu. Nanti dipelajari di Al-Munir 2. Jadi, tapi sederhananya seperti itu. Ada nanti isim yang tidak boleh ditanwin. Nanti namanya isim ghair munsharif. Isim yang tidak boleh ditanwin. Nanti ada 13. Ada 13 jenis isim yang tidak boleh ditanwin. Salah satunya nama perempuan. Jadi semua nama perempuan yang lebih dari 3 huruf nanti tidak boleh ditanwin. Makanya kita dapati Hindun masih ditanwin. Fatimatun berarti? Fatimatu tidak boleh ditanwin. Fatimatu berarti. Khadijatu, Maryamu, Zainabu misalnya. Kayak gitu. Lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf syaratnya. Nah, yang 3 huruf nanti pilihan sebenarnya. Ditanwin boleh, tidak ditanwin juga boleh. Itu yang disampaikan
Syekh Syamsuddin di kitab Mutamimah. Intinya nama perempuan nanti kalau mau ngambil satu cara saja nggak usah ditanwin semuanya seperti itu. Hukumnya sama-sama. Jazakallah. Wah, ini. Yang tadi satunya siapa? Saya Ustaz. Iya, enggak Bu Rahayu. Yang tadi itu kan yang saya tanyakan tuh yang jumlah fi'liyah sama ismiyah Ustaz. Gimana? Yang jumlah fi'liyah sama ismiyah. Contohnya tadi Ustaz. Itu kan tadi yang jumlah fi'liyahnya kan contohnya jalasa Zaidun. Yang ini ya. Ya. Hmm. Nah, kemudian yang ismiyahnya tadi itu mana tadi ismiyahnya? Muhammadun Koimun. Jadi kalau umpamanya Koimunnya di depan Ustadz, Koimun Muhammadun dia jadi jumlah fi'liyah gitu Kak Ustadz? Nanti koimun ini kan dia isim ya. Dia isim. Jadi Fi'il. intinya koimun ini bukan fi'il. Dia isim. Nah, kemudian kalau misalnya caranya kita membedakan mana jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, kalau kalimat diawali fi'il, nanti namanya jumlah fi'liyah. Kalimat diawali dengan isim, nanti namanya jumlah ismiyah. Nah, nanti begitu saja dulu. Enggak, saya tuh bingung ininya Ustadz. Yang mana? Jalasa kan duduk ya Ustadz. Ya, betul. Duduk lawannya berdiri gitu kan Ustadz ya? Tapi kalau koimun kan dia bukan fi'il, dia isim. Oh, saya Gitu. pikir itu Koimun itu tuh fi'il. Bukan, dia bukan fi'il. Fi'il kan nggak boleh ditanwin. Oh iya. Nah, gitu. Nanti Ya. salah satu ciri dia isim adalah ditanwin. Jadi kalau dapat kata ada tanwinnya berarti dia isim. Iya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, baik. Yang lain ada? Ustaz, izin bertanya. Iya, silakan. Jadi itu mubtada khobar Ustaz disebut jumlah ismiyah juga ya gitu. Iya, mubtada khobar itu namanya jumlah ismi. Iya, Jadi fi'il dan fa'il jumlah fi'il. iya, fi'il Yang dan kayak fa'il dipelajari jumlah fi'il. ya. Jumlah fi'liyah ya Ustaz kemarin. Gimana? Yang kemarin yang itu dipelajari yang sebelumnya itu jumlah fi'liyah ya Ustaz. Jumlah fi'liyah semua. Jadi baru malam ini kita belajar jumlah ismiyah, mubtada khobar. Dan jumlah ismiyah itu hanya mubtada khobar saja. Nah, nanti ke depan lagi kita akan belajar nanti ada isim kana dan akhwatnya seperti itu. Ustaz, Tapi itu kalau nanti. gini jalasa kan kayak gini Ustaz, Muhammadun jalasa gitu Ustaz. Nah kalau gitu jadi jumlah Tetap jumlah fi'liyah ismiyah. Tetap jumlah Oh. ismiyah. Karena diawali tapi dengan artinya isim. sama Ustaz. Gimana? Kan Muhammadun jalasa berarti Muhammad itu Nah, artinya nanti sama ya. nanti i'rabnya begini. Kalau misalnya Muhammadun jalasa. Muhammadun kan isim di awal. Dia mubtada kan. Jalasa kan terjemahannya dia telah duduk kan. Seperti ini. Muhammad dia telah duduk. Jalasa itu kan gabungan fiil dan fa'il. Berarti jalasa fiil dan fa'ilnya itu jumlah fi'liyah. Semoga nggak bingung ya. Nah, mana khobarnya Muhammadun? Jumlah fi'liyah itu nanti di i'rab lagi dia. Nanti ada namanya i'rab jumlah. Ini kan baru i'rab perkata yang kita pelajari. Zaidun kan, Qaimun, i'rab perkata. Nanti ada i'rab namanya i'rab jumlah, i'rab kalimat sempurna. Nanti kalimat itu di i'rab lagi. Contohnya kayak tadi, Muhammadun jalasa. Muhammadun khobar jalasa fil madi mabni fathah. Fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa. Jadi fa'ilnya jalasa.
Jalasa, fiil dan fa'il itu nanti di i'rab lagi dia menjadi khobar dari Muhammad. Jadi khobarnya dalam bentuk kalimat. Ini udah apa namanya agak jauh ya seperti itu. Udah Nah, bingung. bingung kan seperti itu. Nah, jadi tapi itu nanti ada prosesnya. Kita akan belajar itu nanti di Al-Munir 2. Di Al-Munir 2 baru diajarkan. Nah, di Al-Munir 1 ini baru khobar dalam bentuk kata. Bukan khobar dalam bentuk kalimat. Tapi kalau ditanya susunan Muhammadun Jalasa tetap disebut jumlah ismiyah nanti. Karena diawalinya dengan isim kalimat tersebut. Gitu. Gimana? Bingung nggak? Bingung. Iya, nggak apa-apa. Karena kita belum sampai ke situ juga. Nah, intinya nanti susunan mubtada dan khobar itu jumlah ismiyah, susunan fiil dan Ustaz, fa'il. apa ini masukan Iya, gimana? supaya tidak bingung ini? Maksudnya fokus pada pembahasan yang kiranya kalau ada misalkan pertanyaan yang mungkin nanti akan dipelajari setelahnya, mungkin baiknya kita fokus ke yang ini, Ustaz. Siap-siap. Insya Allah. Soalnya nanti tambah bingung lagi. Karena saya juga ini bingung. Padahal sudah lewat. Iya, Dad. Makanya nanti bertahap dulu insya Allah kita belajar. Nanti akan sampai ke materi. Nanti kalau dipelajari sekarang nanti jadi bingung. Tapi tidak apa-apa, sudah bingung tadi. Itu tandanya nanti insya Allah kalau sudah sampai materi itu nanti bisa paham. Karena sudah bingung duluan. Baik, ini ya untuk jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Lebih mudahnya memahaminya, jumlah fi'liyah itu susunannya fi'il fa'il, jumlah ismiyah susunannya mubtada dan khobar. Itu gampangnya dulu kayak gitu. Ada yang lain? Silakan. Ya, ada waktu. Nggak ngomong nggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita coba semoga ada latihan ya di akhir. Oh, ini contoh i'rabnya. Ada sekitar 3 contoh kita sama-sama. Nah, contoh i'rabnya bagaimana cara mengi'rab mubtada khobar? Contohnya al-muslimu shadiqun. Nanti bisa di screenshotnya. Al-muslimu isim di awal. Kita i'rab dia sebagai mubtada, i'rabnya rofa, jenis isimnya isim mufrad, al-muslimu. Tanda rofanya dia dhamma. Shadiqun adalah khobar, i'rabnya rofa, dia isim mufrad, tanda rofanya dhamma. Contoh misalnya yang kedua dari musanna. At-talibani nasyiton. At-talibani mubtada, rofa, musanna, tanda rofanya alif. Jadi kalau musanna kan tanda rofanya dia alif. Nasyitoni khobar, rofa, musanna, tanda rofanya alif. Karena juga isim musanna. Kemudian nanti ada khobar, ini ada di halaman berapa? Dalam jangan bentuk terlalu isim. cepat, Kak. Kami screenshot dulu. Oh iya, silakan. Sudah? Sudah, Kak. Sudah. Baik, saya lanjut. Nah, itu tadi selesai ya. Untuk khobar dari isim mufrad, musanna, jamak muzakkar, jamak taksir. Nanti cara i'rabnya sama seperti tadi. Kemudian nanti gini. Setiap Bapak Ibu dapat domir, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Nanti dia pasti di i'rab sebagai mubtada. Jadi setiap ini rumus ya. Setiap dapat domir huwa sampai ana nahnu itu pasti dia di i'rab sebagai mubtada.
Contoh misalnya ada di Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah huwa. Nah, huwa itu dia di i'rab sebagai mubtada. Nanti seperti ini. Huwa muallimun. Artinya mubtada itu nanti bisa dari isim domir. Nanti tinggal menyesuaikan. Huwa kan menunjukkan satu orang laki-laki. Berarti khobarnya juga harus satu orang laki-laki. Contohnya apa? Muallimun. Huwa dia adalah muallimun guru. Kalau yang perempuan misalnya pakai hiya. Hiya kan dia satu orang perempuan. Berarti khobarnya juga dalam bentuk perempuan jumlahnya satu orang. Misalnya kita katakan hiya muallimatun. Nah, ini untuk mubtada dan khobar dari isim domir. Nanti tinggal menyesuaikan. Kalau antum berarti kita pakai khobarnya. Kalau antum kan berarti laki-laki banyak. Berarti kita pakai khobarnya juga laki-laki banyak seperti itu. Berarti kalau laki-laki banyak kan pakainya jamak muzakkar salim nanti seperti itu. Misalnya kita katakan antum muallimuna. Kalian adalah para guru. Antum muallimun. Nanti domirnya, khobarnya tinggal disesuaikan dengan domirnya. Domirnya nih laki-laki kah perempuan? Jumlahnya berapa? Satu orang, dua orang, atau banyak seperti itu. Itu untuk mubtada dan khobar dari isim domir. Intinya rumusnya setiap dapat domir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu, maka dia di i'rab sebagai mubtada. Nanti tinggal dicarikan khobarnya. Kemudian mubtada juga bisa menggunakan isim isyarah ya. Hada hadhihi. Kalau hada kan satu berjenis laki-laki. Misalnya kita katakan hada kitabun. Ini yang dipelajari kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang durusulullah ya. Kitab durusulullah itu kebanyakan pakai hada di awal kitabnya kan. Hada baitun. Hada kalbun. Hada mudarrisun misalnya. Maka hada kapan dia di i'rab sebagai mubtada? Kalau dia berada di awal kalimat kan begitu syaratnya. Jadi kalau dapat isim apapun, isim domir kah, isim mufrad, musanna, isim isyarah, kalau dia berada di awal kalimat, maka dia di i'rab sebagai mubtada. Nanti tinggal kita carikan khobarnya. Khobarnya pun menyesuaikan. Kenapa pakai kitabun di sini? Karena hada itu jenisnya laki-laki, jumlahnya satu. Makanya pakai kitabun. Kalau misalnya pakai hadhihi, misalnya, kita pakai hadhihi, maka khobarnya menyesuaikan. Hadhihi ini kan untuk satu jenisnya perempuan. Berarti misalnya hadhihi syajaratun. Ini adalah pohon. Syajaratun dia musanna, muannas ya, perempuan. Dari mana kita tahu dia berakhiran tak marbutoh seperti itu. Nah, ini untuk mubtada dan khobar ya. Silahkan kalau ada yang mau screenshot lagi. Baik, sampai di sini sepertinya materi kita berakhir untuk mubtada dan khobar. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya Sat, Ya, gimana San? ini yang isim isyarah nih, hada. Ini kan kalau misalkan tadi mubtada kita tahu di awal. Kan biasa kalau kalimat banyak itu, kitab gundul itu kan kita tidak tahu kalau di tengah-tengah posisi. Iya. Posisinya kan hada, kitab mestinya dia di posisinya tidak di awal. Nah, nanti Saya hadza bingung ini antara titik dan tidak itu. Nah, jadi dia jadi apa? nah nanti hadza ini bisa macam-macam i'rabnya. Bisa dia jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih, bisa majrur biharfi jar. Nanti tinggal menyesuaikan posisinya. Nanti kalau misalnya apa namanya? Kalau ada fi'il misalnya,
kemudian depannya ada hadza. Ini bisa kita pastikan. Kira-kira mau di-i'rab jadi apa? Maka setelah fiil itu kan kita cari fa'ilnya dulu. Nah, bisa jadi fa'ilnya dalam bentuk isim isyarah seperti itu. Nah, cuman biasanya isim isyarah ini tidak berdiri sendiri dia. Nanti ada pasangannya. Cuman belum kita sampaikan gitu. Nah, intinya kalau dia berada isim isyarah itu bisa di-i'rab macam-macam. Tidak hanya dia jadi mubtada. Nah, kapan dia jadi mubtada? Kalau di awal kalimat. Biasanya awal kalimat itu kapan? Setelah koma atau setelah titik. Koma. Nah, setelah koma itu juga awal kalimat. Kemudian setelah titik juga awal kalimat. Nanti seperti itu. Jadi memang hazard tidak di-i'rab satu. I'rabnya berbeda-beda. Tergantung nanti. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan terbiasa untuk mudah meng-i'rab suatu kata. Yang penting tadi terbiasa untuk latihan seperti ini. Nah, untuk di awal ini sebaiknya Bapak Ibu bisa mengerjakan soal-soal latihan di kitab Al-Munir dulu. Itu kan soalnya pendek-pendek. Nah, jangan langsung ke kitab dulu karena materi kita masih dasar sekali. Kalau langsung ke kitab nanti jatuhnya bisa pusing. Ini apa gitu. Jadi nanti kapan bisa, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu mau belajar i'rab kitab, misalnya ada kajian i'rab kitab seperti itu, bisa untuk menambah wawasan. Tapi memang kemungkinan perangkatnya belum cukup kalau materinya baru sampai mubtada khobar. Nanti saran saya untuk bisa ikut kelas baca kitab nanti setelah di Al-Munir 2. Al-Munir 2-nya pun apa namanya mungkin pertengahan atau mendekati akhir-akhir seperti itu. Nah, untuk di awal ini untuk memungkinkan apa yang kita pahami sebaiknya saran saya Bapak Ibu banyak mengerjakan yang ada di buku Al-Munir dulu. Nanti kalau sudah saatnya misalnya perangkatnya cukup untuk baca kitab, nanti bisa sambil kita belajar, kemudian ada prakteknya seperti itu dalam bentuk kitab gundul asli. Nah, baik, mungkin itu sudah 1 jam kita belajar. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita tutup. Insya Allah nanti besok kita masuk ke ini ya. Kita latihan dulu, kita kerjakan soal-soal evaluasi yang ada di halaman 106, 107, dan 108 untuk latihan meng-i'rab mubtada dan khobar kita. Sekaligus itu bisa mulai dikerjakan ya 106, 107, dan 108. Insya Allah nanti sebelum masuk ke isim kana dan saudaranya, ya, materi isim kana dan saudaranya kalau paham mubtada khobar dia akan jadi mudah. Insya Allah. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang bingung tentang mubtada khobar, silakan bisa bertanya di grup dan bisa dikerjakan yang ada di halaman 104 sampai 107. Insya Allah kalau banyak latihan nanti apa namanya lebih ingatannya lebih kuat. Baik, terakhir kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Ustadz, terkait dengan saya mau tanya apa? Silakan. Kita kan sudah pesan buku Munir 1 dan 2 ini, tapi belum ada jawaban kapan nyampainya ke sini. Nah, untuk mengerjakan PR kayak gini kami kesulitan. Bagaimana kalau di sini yang memfasilitasi? Jadi semua yang ikut di sini disarankan untuk membeli kitabnya. Tuh, biar kita tidak bingung mencari. Pesannya di siapa? Kemarin sempat pesan ke Ustazah Atiyah, tapi belum. Ke Ustazah Atiyah. Ustadz Jafar itu kan sibuk beliau. Tapi kalau sudah terlanjur pesan ya, saya biasanya itu pesan di Ustadz Silmi, kan juga sama kan, jualin kitabnya Ustadz Jafar. Itu
cepat pengirimannya. Tapi kalau sudah terlanjur pesan enggak apa-apa sebenarnya. Tapi memang agak lama karena ini sibuknya apa namanya untuk ngirim gitu. Nanti gini saja. Gimana ya? Difoto saja Ustaz. Nanti difoto Mungkin bisa. lembar-lembaran itu nanti dikirim aja di grup. Yang masih kosong ininya ada. Saya nggak punya ininya juga soalnya. Kosong apanya? Word-nya. Yang kosong jawabannya. Yang halaman 100. Nanti yang mungkin kameranya ini ya, jernih gitu maksudnya. Bisa difoto. Oh, masih kosong di saya punya Nah, Ustaz. Saya nggak isi memang. silakan Ustadz Andi ya dibantu mungkin bisa di apa namanya untuk sementara membantu peserta yang lain di foto kalau bisa di ini scan pakai HP itu Ustadz kan ada itu biar lebih bagus Nah, tampilannya. nah, Nanti bisa di print untuk sementara mungkin untuk soal latihannya kemudian nanti bisa di ini apa namanya setelah di print bisa dikerjakan dulu sambil menunggu kitab. Sudah pesan sejak kapan Bu kitabnya? Insya Allah sejak kita awal ngaji. Nih Oh iya, lamanya. sama seperti saya sepertinya. Saya kan juga ngajar offline di sini di Semarang. Kemarin saya beli kitab di Ustadz Ja'far 5 buah itu lama memang dikirim. Nah, kemudian saya karena lama dikirim saya pesan di Ustadz Silmi tempat biasa kami pesan kitab itu dikirimnya cepat karena ini ya memang ada admin khusus yang mengurusi penjualan kitab di sana. Mungkin bisa dikonfirmasi lagi aja Bu, biar bisa ini. Khawatirnya belum dikirim gitu kitabnya. Ya mungkin untuk sementara nanti dibantu dengan tadi ya dikirimkan dalam bentuk file dulu sementara. Baik Baik. Ustaz. Jazakillah khair. Ya, Pak, iya. Insya Allah itu dulu untuk semuanya. Bagi yang belum punya kitab, nanti insya Allah dibantu Ustadz Andi untuk foto ininya, soal-soal latihan. Semoga semuanya dimudahkan, diistiqomahkan hingga paham ya. Kita Amin. tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Wa iyyakum ajma'in.